Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang lingkaran. Untuk itu silakan siapkan alat tulis dan jangkanya. Bentuk lingkaran bisa berbentuk seperti pizza, bisa berbentuk seperti piring, atau juga bisa berbentuk seperti roda sepeda, atau bentuk-bentuk lain seperti jam dinding, atau tutup ember, atau jam tangan yang ada dan biasa kita pergunakan. Kemudian bagian-bagian lingkaran terdiri dari bidang lingkaran, ada variabel A, B, C, D, E, ada O, P, dan Q, dan sebagainya. Saksikan, simak satu persatu ciri-ciri dari lingkaran. Pertama ada garis O. O itu merupakan pusat lingkaran, daerah dalam yang dibatasi lingkaran. Kemudian ada garis OA, merupakan jari-jari atau setengah diameter. Lambang jari-jari adalah R. Selanjutnya adalah garis AB. Garis AB menunjukkan diameter. Garis tengah lingkaran, tali busur yang melewati pusat lingkaran. Garis tengah lingkaran, tali busur yang melewati pusat lingkaran. Dan ini juga merupakan tali busur terpanjang. Lambang diameter adalah D. Kalau tadi jari-jari lambangnya R, diameter lambangnya. Selanjutnya adalah K dan L. K merupakan keliling lingkaran, busur terpanjang pada lingkaran, atau garis terluar dari lingkaran itu adalah busur. Disebutlah keliling lingkaran. Sementara L adalah luas lingkaran, daerah dalam yang dibatasi lingkaran. Kemudian ada variabel J dan T. J menunjukkan juring, daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Jari-jari itu dari pusat lingkaran ke sisi busur. Ya, kemudian tembereng, daerah yang dibatasi busur dan tali busur. Busur dan tali busur. Busur itu adalah garis terluar lingkaran dan tali busur itu yang melintang di dalam lingkaran. Selanjutnya adalah ada variabel O dan E. O dan E menunjukkan apotema, garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Nah, kita coba tes ingatan kita. Ini merupakan pusat lingkaran. Selanjutnya O dan A ini jari-jari. Kemudian garis AB di tengah lingkaran disebut diameter. Selanjutnya garis terluar di lingkaran disebut tepat keliling lingkaran. Selanjutnya adalah luas lingkaran. Selanjutnya adalah tembereng. Selanjutnya adalah juring. Selanjutnya adalah apotema, garis terpendek. Cara menentukan keliling dan diameter lingkaran. Cara pertama adalah buat lingkaran menggunakan jangka dengan panjang jarum jangka dan pisil sepanjang 7 cm. Kemudian putar jangka membentuk sebuah lingkaran. Apabila nanti ujung pensil ketemu dengan ujung pensil, maka akan membentuk lingkaran dengan diameter 14 cm. Nah, sehingga panjang jari-jari yang pertama adalah 7 cm, kemudian setelah dibuat lingkaran, maka akan muncul panjang diameter 14 cm. Apabila diukur
dari ujung pensil menggunakan tali kasur, mengikuti garis pensil, ketemu lagi dengan ujung pensil, kemudian tali kasurnya dipotong, lalu dibentangkan, diukur menggunakan mistar, maka panjangnya akan 44 cm. Nah, sehingga perhitungannya menjadi K itu keliling dan D itu diameter, K per D sama dengan 44 per 14. 44 itu dari keliling lingkaran, 14 itu dari panjang diameter. 44 dan 14 sama-sama dibagi 2 menjadi 22 per 7. Inilah perhitungan pi-nya. Selanjutnya, cara menentukan keliling dan diameter lingkaran kedua. Sama. Gunakan jangka, kemudian ukur sepanjang 5 cm dari titik jangka ke titik pensil, kemudian putar sehingga membentuk lingkaran. Nah, apabila sudah membentuk lingkaran, maka jika diukur dari ujung pensil ke ujung pensil menggunakan tali kasur, kemudian dipotong, lalu dibentangkan, maka panjangnya kurang lebih menjadi 15,7 cm. Sehingga perhitungannya menjadi K per D atau keliling per diameter sama dengan 15,7 per 5. Sama dengan 3,14. Lalu, berdasarkan pengamatan 1 dan 2 atau cara ke-1 dan ke-2, maka nilai K per D disebut konstanta phi. Jadi nilai pendekatan untuk pi adalah 22 per 7 atau 3,14. Sekali lagi, berdasarkan pengamatan 1 dan 2, maka nilai K per D atau keliling per diameter disebut konstanta phi. Jadi nilai pendekatan untuk pi adalah 22 per 7 atau 3,14. Selanjutnya bagaimana rumus lingkaran? Rumus lingkaran seperti ini. Pertama, luas lingkaran. Luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat. Itu rumusnya. Pi-nya menggunakan 22 per 7. Dikali R kali R. Karena R itu adalah jari-jari. Sama dengan luas. Contoh misalkan lingkaran dengan jari-jari 7 cm. Maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pertama, tuliskan rumus 22 per 7 kali R kali R. Kemudian diurai, masukkan angka-angkanya. 22 per 7 tetap, R-nya ganti dengan 7 cm kali 7 cm. Kemudian 7 dibagi 7 sama dengan 1. Sehingga menghasilkan 22 dikali 1 dikali 7. 22 kali 1, 22 dikali 7 menjadi 154 cm persegi. Selanjutnya keliling lingkaran, rumusnya adalah 2 PR. Sama dengan 2 kali 22 per 7 kali jari-jari. R itu adalah jari-jari. Sama dengan keliling. Contoh lingkaran yang jari-jarinya 14 cm. Maka penyelesaiannya adalah rumusnya dulu masukkan 2 PR sama dengan 2 kali 22 per 7 dikali 14. Kemudian 14 dibagi 7 itu kan bisa dibagi sama dengan 2. Sehingga menjadi 2 kali 22 kali 2. 2 kali 22, 44. Kemudian 44 dikali 2 sama dengan 88 cm. Itulah rumus lingkaran, luas lingkaran dan keliling lingkaran. Berikut contohnya dan cara penyelesaiannya. Sehingga nanti kalian apabila menemukan soal-soal seperti ini, maka cara penyelesaiannya seperti ini. Selanjutnya,
Tugas ke-1. Sebutkan bagian-bagian lingkaran berikut. Nah, ini ada gambar, ada variabel A, B, C, D, ada E, ada O, ada V, ada Q, ada L. Nah, silakan tentukan ke-10 ciri-ciri sebagai berikut. O, C, OA, AB, AD, P, E, Q, OE, dan L. Itu tugas ke-1. Nah, tugas kedua, buatlah lingkaran dengan panjang jari-jari 7 cm. Tentunya harus menggunakan jangka. Ya, pada kertas HPS. Kemudian buatlah lingkaran dengan panjang jari-jari 8 cm. Sama menggunakan lingkaran, diukur pakai mistar, dibuat sebagus mungkin pada kertas HPS. Nanti hasilnya pasti akan berbeda karena yang satu akan lebih besar. Nah, yang ketiga, hitunglah panjang jari-jari 14 cm, maka luasnya berapa? Kemudian bagian B, panjang diameter 28 cm, maka keliling lingkarannya berapa? Yang C, berapa luas dan keliling lingkaran jika panjang jari-jari 21 cm. Tugas nomor 3, bagian A, B, dan C, pergunakan caranya. Tentunya harus menggunakan cara. Silakan kalian berlatih. Tidak boleh ada yang jawaban. Demikian yang bisa disampaikan. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.